Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Lukas pasal 10 ayat 21-24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Tema hari ini adalah mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Umpetit Yesus Kristus ene ditandai tupuang. Secara umum, kata mistik sering mengacu kepada sesuatu yang indah atau misterius. Kata mistik sendiri dari kata mistikos Yunani, dari kata kerja mio yang berarti menutup, terutama ketika menunjuk pada menutup mata. Kata mistik mengacu kepada apa yang tersembunyi, tak terlihat, terselubung, atau rahasia. Hal apa yang tersembunyi, tidak terlihat, dan terselubung dalam bacaan kita? Keberadaan anak Kristus sebagai yang telah berkuasa atas seluruh hidupan. Ayat ke-22. Yesus memberitakan bahwa penyatininya sebagai sang kuasa mutlak tersembunyi bagi mereka yang bijak Shopon dan pandai Sineton, namun terbuka dan dekat dengan mereka. Yang kecil Afonos, yang berarti tidak bicara atau bisu. Siapakah mereka yang kecil yang dimaksud oleh Yesus? Merujuk kepada para murid 12 dan 70 murid. Sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok marginal dan terpinggirkan karena keadaan politik, ekonomi, dan sosial. Namun dalam keterbelakangan itu, mereka dipanggil dan dipilih Yesus untuk mengenal Allah dalam kehidupan pelayanan Kristus BDK. Pengakuan Petrus dalam Injil Lukas, pasal 9 ayat 20. Lalu, siapakah mereka yang bijak dan pandai? Merujuk kepada kelompok ahli Taurat dan Farisi yang terus terjebak dalam konsep mesianik politik pembebas dari penjajahan Romawi. Alhasil, kepandaian mereka tidak membawa kepada pengenalan Allah yang benar dalam diri Yesus Kristus. Pengenalan kita akan Allah telah dinyatakan sempurna melalui Yesus Kristus sebagai penebus manusia dari kuasa dosa dan kegelapan. Penebusan itu memungkinkan kita untuk menikmati relasi dengan Allah kembali yang sebelumnya sudah terputus karena dosa baca mati seutuhnya. Melalui penebusan, kita telah hidup dan berdiam dalam misteri Kristus yang berpusat pada salib. Dengan proses penebusan, kita telah hidup dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam hal ini, kehidupan kita sebagai gereja yang kudus kita dapatkan melalui firman Allah, yakni Yesus Kristus yang diajarkan di dalam Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you.